Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini, di tengah banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, di tengah banyak ketidakpastian yang kami rasakan, kami ingin bersamamu Bapa. Kami ingin merasakan waktu teduh sejenak, dan kiranya Engkau hadir ketika kami mendengarkan pujian dinyanyikan, kiranya Engkau hadir dalam persekutuan virtual ini, Roh-Mu menyatukan kami. Kami boleh mendengarkan pujian, kami boleh bernyanyi bersama, dan kami tahu ya Tuhan, biarlah ini menjadi waktu di mana kami bersama Bapa di surga meneduhkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, selamat malam. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dari tempat saudara masing-masing juga kami berdua di tempat masing-masing. Saya percaya bahwa situasi ini mungkin kata terima kasih itu sulit untuk terucap. Tetapi kalau kita lihat kembali momen-momen kehidupan kita yang masih bertahan sampai sekarang, hanya satu kata yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan, yaitu rasa terima kasih. Saya mau ajak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan bait refnya dulu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersama ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kiranya kita bisa bersyukur lewat setiap puji-pujian apapun itu yang menyatakan rasa syukur kita pada Tuhan. Saudara, saya teringat salah satu lagu kidung yang menjadi favorit saya. Salah satu kidung ini ditulis oleh seorang muda bernama, di masanya yang bernama Thomas Obadiah Chisholm. Dia hidup sebagai anak muda yang terpanggil untuk melayani Tuhan di gereja pada saat dia muda. Tetapi pada satu ketika ia mengalami sakit dan itu harus mengundurkan dia dari pelayanan di gereja dan harus pulang ke rumahnya lalu menjalani perawatan di rumah. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, keadaan yang terbatas, Chisholm ini justru tidak patah semangat, tapi dia justru menyatakan sesuatu di dalam tulisannya, yaitu bahwa dia menyatakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan aku
perhatian yang sungguh luar biasa, pemeliharaan yang sungguh luar biasa. Dan itu semua membuat diriku dipenuhi oleh rasa syukur, dipenuhi oleh rasa syukur oleh karena kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, justru mungkin banyak hal yang membuat kita mengubah arah rencana kita. Kita sudah membuat plan ini dan itu, tetapi mungkin berhenti begitu saja karena situasi sekarang ini. Tetapi seperti Child Home, justru melihat Tuhan di balik kesusahannya, di balik keterbatasannya, di balik sakitnya. Kita mau melihat ini semua seperti Child Home. Dia menciptakan sebuah lagu yang kita tahu bersama, kidung yang terkenal yang kita nyanyikan mungkin hampir setiap minggu di gereja, yaitu Great is Thy Faithfulness. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita mau nyanyikan ini bersama-sama, bait yang pertama saja saudara-saudara pasti hafal. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku, setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saudara, program ini belum berhenti karena kita akan mendengarkan renungan dari Pendeta Wahyu Pramudia. Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari Mazmur nomor 42. Mazmur nomor 42, saudara bisa membaca di Alkitab saudara, ataupun saudara juga bisa mendengarkan bacaan Alkitab dan renungan yang akan disampaikan. Mazmur nomor 42,
untuk pemimpin nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku, siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Dan inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, sudah 3 hari Minggu kita tidak beribadah di gereja, khususnya bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Ngagel. Apa yang Anda rindukan, saudara-saudara, selama 3 minggu ini? Apakah perjumpaan dengan sesama anggota gereja, ataukah ada hal-hal yang lain, aktivitas yang Anda rindukan? Beberapa waktu yang lalu, waktu melihat streaming acara untuk ibadah minggu dilakukan di mimbar itu, di tempat duduk yang kosong itu, saya mengingat ada jemaat-jemaat tertentu yang biasanya duduknya di situ terus. Saya juga mengingat ada orang-orang tertentu yang selalu datang terlambat, tepat pada jam yang sama terus-menerus. Saya juga mengingat ada orang-orang yang begitu selesai khotbah pasti ke kamar kecil. Atau saya malah juga ingat dulu waktu kita masih di gedung gereja yang lama, begitu khotbah ada yang bergerak ke samping saudara-saudara, menikmati kuliner yang di sebelah. Ada beberapa yang WA saya, udah lama ya Pak kita nggak jajan setelah ibadah berlangsung. Rasanya kangen juga ngobrol-ngobrol di depan gedung gereja, di depan gedung sekolah minggu. Ya, saudara-saudara, sudah 3 hari Minggu kita tidak beribadah, kita merindukan saat di mana kita bisa berkumpul bersama. Pemazmur, saudara-saudara, memahami perasaan itu. Ketika ia menuliskan mazmurnya, saudara-saudara, dia mengatakan, dia seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwanya merindukan Allah. Dia bertanya, kapan lagi aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara, ini ada dalam konteks orang Israel pada waktu itu, di mana ketika mereka berjalan bersama-sama untuk beribadah, mereka akan datang ke bait Allah yang di Yerusalem itu. Tetapi kini mereka ribuan kilometer jauh dari Yerusalem, mereka terbuang jauh dari Yerusalem, mereka hidup sebagai orang yang kalah, mereka hidup di tanah pembuangan karena dosa-dosa mereka. Dan di dalam kondisi yang sudah kalah, terbuang jauh, mereka tidak bisa melihat Yerusalem lagi. Mereka menuliskan kerinduan itu. Mereka rindu untuk beribadah di Yerusalem lagi. Begitu rindunya. Kerinduan itu digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai berair. Sesuatu hal yang menjadi kebutuhan dari pemazmur itu. Seperti rusa yang merindukan air, saudara-saudara. Nah, di tengah rasa rindunya itu, kesedihan menjadi bagian juga di dalam hidupnya ketika orang berkata di ayat yang keempat, di manakah Allahmu? Orang bertanya dalam kondisi terpuruk dan kalah seperti itu, di manakah Allah mereka? Seperti kata pepatah, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ada di tanah pembuangan, merindukan saat beribadah di bait Allah di Yerusalem, masih dicemooh oleh orang, di manakah Allah? Saudara-saudara, pemazmur mau mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di dalam hidupnya.
keterbatasannya yang ada, kelemahannya, tuduhan orang lain terhadap dirinya, pemazmur mengerti apa yang terjadi itu. Dan di dalam keterpurukannya, apa yang membuatnya bertahan. Perhatikan ayat yang kelima ini, saudara-saudara. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dan dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dalam kondisi jatuh tertimpa tangga, dalam keadaan sukar, satu hal yang menopangnya untuk terus bertahan. Ingatannya akan perbuatan Tuhan di masa lalu. Memorinya, pertolongan yang Tuhan pernah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya, saudara-saudara, di saat situasi sulit seperti sekarang ini, kenangan kita akan pertolongan Tuhan di masa lalu bisa menjadi sumber kekuatan. Sama seperti orang melihat kembali potret pernikahan mereka, sama seperti orang tua melihat kembali potret bayi anaknya. Kenangan akan masa lalu yang indah itu bisa menjadi kekuatan untuk bertahan. Dan sekarang, tatkala banyak hal belum pasti di depan kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Kita belum tahu kapan kita bisa beribadah lagi di gedung gereja kita yang baru itu. Kita belum tahu kapan akan berjumpa. Kita juga khawatir bagaimana dengan ekonomi di tengah apa yang sedang terjadi. Kita mencemaskan anggota keluarga kita yang tidak bersama dengan kita. Di tengah segala ketakutan itu, biarlah ingatan kita akan karya dan pertolongan Tuhan di masa lalu memberi kekuatan untuk bertahan. Ingat satu hal saja, hal yang baik yang Tuhan telah lakukan dalam perjalanan sejarah kehidupan Anda. Itu cukup untuk membuat kita bertahan di saat yang sukar ini. Jadi saudara-saudara, mari kita ingat satu pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang pernah terjadi di dalam hidup ini. Saya ingin memberi Anda waktu untuk mengingatnya sejenak. Apa yang pertama kali muncul dalam benak dan pikiran Anda. Satu peristiwa saja di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Mari kita memulai doa-doa kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus bawa kembali dalam ingatan kami satu peristiwa pertolongan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kami. Supaya di tengah segala kesesatan, di tengah segala ketidakpastian itu, di tengah apa yang kami alami, ingatan akan pertolongan Tuhan sungguh menguatkan diri kami. Malam ini kami akan datang dalam doa-doa kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak, Ibu bisa mengambil waktu bersama untuk mendoakan pokok-pokok doa yang saya sebutkan. Dan di akhir doa kita, Bapak, Ibu di rumah, saya di tempat ini, kadang terpimpin, kadang saya berdiam diri. Saya akan menutup doa itu dengan berkata, "Ya Yesus, dengarlah doa kami." Dan nanti Mas Dio akan mengajak kita menaikkan pujian setelah kalimat itu saya ucapkan. Mari kita datang, mari kita berdoa yang pertama. Dalam 1 menit yang akan datang, kita berdoa untuk para pemerintah, para pemimpin kita. Biarlah mereka bisa mengambil kebijaksanaan yang tepat di tengah segala sesuatu yang terjadi. Mari kita doakan para pemimpin kita. Mari kita doakan para penguasa yang ada. Dalam 1 menit ke depan, kita berdoa
masing-masing di rumah kita, dan saya ada di tempat ini. Mari mengambil waktu doa beduh pribadi. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami bagi pemerintah kami. Dengarkanlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yang kedua, kami ingin berdoa, ya Kristus, bagi keluarga di mana anggota mereka terkena COVID-19. Kami mohon kiranya Engkau menyertai mereka yang ada dalam perawatan dimanapun juga, di Indonesia juga di luar negeri. Secara khusus kami mendoakan orang-orang yang punya hubungan dengan kami dan sekarang mengalami pergumulan terkait dengan COVID-19 ini. Kami mohon ya Kristus, kiranya Engkau mendengar doa kami. Dan inilah doa-doa kami, kiranya Kristus Engkau mendengarkannya. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk situasi ekonomi yang makin sulit dan makin berat. Untuk mereka yang terpaksa kehilangan pekerjaan mereka. Doakan untuk para pemimpin perusahaan agar Tuhan memberi hikmat. Doakan untuk orang yang hidup sehari-hari dengan pergumulan keuangan. Mari kita mengingat dan mendoakan situasi ekonomi yang ada ini. Dalam 1 menit ke depan, saudara-saudara, kita berdoa untuk situasi ekonomi yang ada. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yang terakhir, saudara-saudara, kita berdoa untuk GKI Ngagel.
Doakan para pendeta, TPG, para penatua, supaya bisa melayani Tuhan dan jemaatnya dengan optimal. Doakan untuk program-program yang kita lakukan untuk menolong orang lain, makan siang gratis, pembuatan masker. Ingat pula penyelesaian gedung gereja kita dan anggota jemaat yang saudara tahu dalam pergumulan. Mari kita bawa GKI Ngagel dengan pergumulannya, dengan karya-karya layanan sosial kemasyarakatannya, dengan gedung gereja yang sedang dibangun, dengan pos jemaat yang ada di Palangkaraya, dengan PAUD yang ada, dengan poliklinik yang ada. Doakan, kita semua sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Mari kita mengambil waktu 1-2 menit ke depan untuk mendoakan hal-hal yang telah saya sebutkan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa-doa kami bagi GKI Ngagel yang kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama Kristus kami naikkan doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara, tanpa terasa 30 menit sudah berlalu. Saya masih punya kejutan yang khusus bagi anggota jemaat dan jemaat GKI Ngagel. Jangan meninggalkan tempat ini dulu. Terima kasih Mas Dio ya. Mas Dio akan meninggalkan tempat ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Jangan lupa beli lampu yang lebih terang. Supaya besok tidak kabur ya. Itu bukan lampu asli soalnya, lighting gitu Pak. Oke, itu lampu cuma lighting virtual ini ya. Iya, oke. Terima kasih Mas Dio. Dan sampai ketemu lagi. Ya, anggota jemaat GKI Ngagel, kami punya tamu spesial untuk kali ini. Sebentar, saya request dulu beliau untuk muncul ya. Sebentar ya, mohon kesediaan Anda menunggu. Kita tunggu ya. Oke, sudah muncul ini. Yuk, sudah. Sebentar. Yes. Ya. Yuk, saya sudah merequest seseorang yang sering ditanyain kabarnya di tengah COVID ini. Saya tunggu responsnya. Halo, Pak. Sebentar. Ya, pendeta emeritus kita, pendeta emeritus Sutejo, karena Bapak banyak ditanyain jemaat, gimana kabarnya? Ayo, Pak, tinggalkan pesan untuk seluruh anggota jemaat GKI Ngagel ya, Pak, ya. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu saudara-saudara. Kabar kami sekeluarga baik-baik saja. Dan Tuhan tetap memperhatikan kami sekeluarga dengan kesehatan, dengan berkat, dan bahkan juga malam ini khususnya ada penampilan wajah saya yang barangkali tidak pernah berubah ini ya. Iya Pak, ada banyak salam. Ibu mana Pak? Supaya jemaat yang nanya, Ibu. Pak Tejo dan Ibu yang mana? Nah, gitu ada banyak titipan salam itu dari Ripka, dari beberapa nama yang lain gitu.
Ya, ini Bu, ini Rehan. Kami kumpul semua. Oh, Rehan lari. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, sebentar. Pak Tejo dan Ibu ada pesan khusus untuk jemaat GKI Ngagel dan simpatisannya gitu ya. Apa yang ingin Ya. disampaikan, Pak? Silahkan. Pesan khusus adalah yang pertama berkaitan dengan masalah virus ini. Yang pertama, tetap beriman yang teguh. Yang kedua, setia kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, patuh atas himbauan dari pihak pemerintah maupun juga dari pihak majelis jemaat. Sehingga dengan demikian maka kita sebagai anggota atau warga negara dan anggota gereja yang taat, setia, dan patuh. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati Bapak ya. Saya hapus layarnya. Ya. Ya. Saudara-saudara, Rabu yang akan datang kembali kita akan ada di dalam program ini pukul 20. Pastikan saudara bisa mengikutinya 30 menit saja untuk bersama mendengarkan pujian, bernyanyi, dan berdoa. Untuk informasi terkait dengan kebaktian Jumat Agung dan Paskah, bisa dicek di Instagram GKI Ngagel. Begitu pula juga dengan aneka ragam karya layanan kemanusiaan, semua postingannya ada di GKI Ngagel. Ingat, Kamis Putih ini tidak ada ibadah live streaming. Jumat kita live streaming pukul 10.30. Nanti Sabtu Sunyi juga tidak ada live streaming. Pada ibadah Paskah 10.30 Minggu kita akan berjumpa. Oke, saudara-saudara, untuk doa malam hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Mas Dio, terima kasih untuk Pak Tejo, terima kasih untuk seratusan orang lebih yang bergabung. Tuhan memberkati kita dan selalu jaga kesehatan, jaga jarak dengan yang lain. Sampai ketemu di lain kesempatan.